Halo Pineapple People, balik lagi di Pineapple People Podcast. I'm your host Surya Hatta. Dan seperti biasa di podcast ini kita udah kedatangan tamu yang Pineapple People banget. Yaitu anak-anak muda yang sedang menanjak naik di industri-industri di Indonesia. Dan tentunya kita bahas santai-santai aja sambil minum kopi. Di episode kali ini gue udah kedatangan teman lama gue yang dulu pernah jadi tukang bersih-bersih di restoran. Tapi sekarang udah jadi top eksekutif di salah satu perusahaan fintech terbesar di Indonesia. Walaupun ini masih muda banget nih umurnya nih. Mikiko Steven. Mik, thank you udah datang. Welcome. Thank you udah ngundang gue sini, Sir. Thank you banget. Muda-muda banget, enggak sih, gue udah 35 sekarang. Muda lah. Mik, lu kita langsung aja ya. Salah satu pencapaian lu yang gue salut banget, Mik, adalah lu sempat menjabat sebagai CFO dari satu perusahaan penerbangan terkemuka, AirAsia pada saat itu. Waktu itu mungkin umur lu masih berapa? 30 kali, Mik ya? Gua itu mulai masuk AirAsia umur 28. Terus sekitar umur 30 bos gua naik tuh jadi CEO. Nah, kayaknya dia cocok sama gua. Sebelumnya dia CFO, gue dijadiin acting CFO. Acting CFO dulu. Kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Setelah itu baru di appoint jadi definitive CFO sekitar umur 31, 32 mungkin. Tuh, 3132 udah jadi CFO AirAsia Indonesia. Pertanyaannya, Mik, how did you get there? Dan mungkin ini bisa di-cover dalam 3 kunci jawaban. Who did you blackmail? Who did you sleep with? Sama who is your dukun sebenarnya? Gimana, Mik? Oke, sebenarnya perjalanan gua sampai dengan ke AirAsia yang menurut gua pasti salah satu turning point paling besar di karir dan hidup gua itu adalah gua tuh kan lulusan Melbourne. Kita dulu sekolah sama-sama di Melbourne. Terus gua sempat lulus terus gua sempat berkarir di Melbourne tuh. Berkarir di Melbourne waktu itu gua kan lulusan accounting finance. Ya basically kalau di luar negeri biasanya kalau lu udah ke misalnya lulusan accounting finance ya udah lu ke box biasanya cuma jadi accountant gitu. Accountant, financial planner untuk kerja di bank dan lain-lain. Nah, gue kerja di Melbourne sekitar 6 tahunan, terus gue penasaran aja, gue pengen coba balik ke Indonesia. Yes, memang kalau dari kacamata orang lain mungkin udah enak nih, situ kan udah nyaman, udah mapan, karir juga oke, not bad lah. Tapi gue merasa kalau gue stay di sini ya gue begini-begini aja. Akhir-akhirnya mungkin kalau target hidup orang luar negeri itu kan lu sekolah, lu kerja, karir lu bagus, beli mobil, beli rumah, punya anak, ya udah lu keikat sama cicilan rumah ini itu lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, gue sempat ngobrol-ngobrol sama orang-orang teman-teman yang udah sempat balik di Indonesia. Mereka lumayan mix tuh, ada yang balik ke Indonesia nggak betah balik lagi, tapi ada yang balik ke Indonesia, they just stay and they just try to make it work. Nah, yang gue seneng dari diskusi dengan teman-teman itu adalah terutama dari teman-teman yang kira-kira both lah, dari teman-teman yang balik lagi ke Melbourne dan dari yang enggak. Kalau yang balik lagi biasanya mereka lebih masalah pemilihan lifestyle. Jadi kalau di Australia itu kan lumayan oke lah in terms of work-life balance. Lu kerja jam 9 sampai jam 5 ya udah lu leha-leha, santai-santai di rumah, weekend ya bisa pergi nge-beer, ngafe, makan, nge-wine dan lain-lain. But that's it, tergantung pemilihan lifestyle. Tapi kalau misalnya ada yang memang lumayan nih semangatnya menggebu-gebu, gue pengen masuk ke suatu market yang memang up and coming, banyak peluang, banyak ketidakpastian, but I wanna try to make it work. Nah, gue ngobrol-ngobrol, ada yang punya usaha sendiri, ada yang kerja. Nah, yang gue kan sebelumnya profesional. Jadi jalur gue masuk ke Indonesia ya udah gue mau coba juga di Indonesia itu ada peluang nggak sih sebagai profesional yang punya yang lulusan luar negeri, yang punya pengalaman cukup, try to get in, try to fit in and see how it happens. Nah, yang gue senang itu begitu gue tanya ke teman-teman, mereka tuh selalu bilang di Indonesia itu walaupun lu punya satu designated tertentu, lulusan tertentu, lu nggak ke box. So basically job description apapun yang dikasih ke lu 30-40% ya itu memang yang lu lakuin. But if you can show that you can do more, the other 60-70% you can do anything. Lu bisa ngerjain legal, lu bisa ngerjain commercial, operations, anything kan. Nah, lu masih bisa jagal juga gitu kan? Iya. Nah, mungkin pas gue masuk ke Indonesia pertama itu untungnya adalah gue bisa secure job sebelum gue balik ke Indonesia dan sebelum gue resign.
Oh oke, jadi sebelum sebelum lu pindah lu udah actively looking for jobs gitu di Indonesia? Actively gue mulai tanya-tanya, nah dari tanya-tanya, nah kadang-kadang itulah yang harus kita lakuin sih emang, tanya-tanya dulu, kalau kita nggak tanya kan kita nggak tahu. Yes. Jadi gue tanya-tanya, nah kebetulan ada family friend yang kerja di Quicksilver Apparel. Oke. Nah, Quicksilver itu kebetulan Southeast Asia lagi naik-naiknya Tahun berapa nih? 2013 tahun 2014. Oke. Nah, mereka lagi cari orang di finance. Untuk penempatan di Indonesia? Ya, jadi kantor pusatnya Quicksilver Southeast Asia itu ada di Bali. Di Bali. Nah, dan Hometown lo dong? Ya, Iya memang gue gede di Bali, orang tua gue juga tinggal di Bali. Ya udah interview, gue dapet, gue lumayan culture shock. Oh ya? Karena begitu gue masuk, ternyata orang-orang yang di Indonesia itu nggak tahu gue di appoint dan gue akan desain di sini. Oh, oke. Jadi ya ada ketidakcocokan, mereka mungkin ngerasa ini apa sih orang baru tiba-tiba dimasukin ke sini, gue kan udah 5-10 tahun kerja di sini, mau ngapain nih orang? Oh, oke. So ya jadi emang nggak cocok. Jadi setelah sekitar 6 bulan tuh gue quit. Oke, 6 bulan ya? Iya, ya daripada gue drama-drama, nggak jelas. Ya udah deh, gue berhenti dulu sambil gue take some time off and try to think kira-kira gue masih mau berkarir di Indonesia apa enggak dari pengalaman ini. Atau balik ke Melbourne? Balik gitu kan. I give myself around 6 months lah kurang lebih waktu itu. Nah 6 bulan lutung agak nggak jelas ya. It's a good thing I get some time to think, take off juga sambil gue mikirin ke depannya gue mau ngapain nih. Yeah. Nah pas sebelum gue decide gue mau balik ke Melbourne, come this opportunity AirAsia. Oke. Jadi ada teman gue, ada saudara gue kerja di AirAsia. AirAsia itu bilang di Indonesia mereka kan sudah lumayan lama established dari 2007. Itu AirAsia yang pesawat kecil untuk short haul, penerbangan jarak dekat. Nah mereka lagi coba spin off nih. Ada satu lagi namanya AirAsia X. AirAsia X lagi mau coba buka di Indonesia, mereka belum ada orang. Baru ada satu CEO katanya. Coba aja lu, coba masuk, interview, why not? Kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak. Ya. Kan Nothing tulus lah ya. I have nothing tulus, ya udah gue coba deh gitu kan. Nah sebelum gue interview ya gue baca-baca buku ini itu, lihat konsep AirAsia itu seperti apa, mereka filosofinya seperti apa. Jadi paling enggak pas gue interview gue nggak buta. Ya. Nah, penting tuh. Nah, ya jadi gue memberanikan diri, gue interview. Initially the role was for a business analyst role. Business analyst? Ya. Oke. Di Indonesia atau I don't know, maybe di Asia in general, kadang-kadang employer suka ngasih title yang very broad. Iya. Jadi ya lu masuk, lu kerjain semua. Job desk-nya ternyata nggak sesuai title gitu ya. Iya. Nah itu gue baca-baca job description-nya business analyst, basically AirAsia X baru mau establish di Indonesia, mereka lagi proses aplikasi license ya kan, harus bikin business plan, lu bantu bikin business plan dari awal sampai akhir, sampai dapat license, sampai bisa operasi. Oh oke, jadi lu terlibat dari awal banget dong Mik ya, untuk AirAsia X ini ya? Iya, jadi I think that's where I think I'm lucky, gua masuk ke satu industri baru, industri yang lumayan besar lah bisa dibilang kalau di kacamata orang luar, airline gitu kan. Pesawat mahal dan lain. Gue masuk, nah untung tuh business analyst. Nah ini ada cerita lucu lagi. Jadi begitu gue interview, gue datang ke kantornya di Indonesia biasa jam ngaret kan. Iya. Gue tuh kalau nggak salah disuruh datang jam 10 jam 11 untuk interview. Gue nunggu di situ 3 jam baru gue dipanggil. Harusnya pas gue interview, biasalah interview. Kalau misalnya perusahaan konvensional, lu kan ada beberapa kali kan. Iya. Pertama ketemu HR dulu, ada tahapan-tahapannya gitu ya. Usernya, habis ketemu usernya, ketemu director dan lain-lain. Harusnya seperti itu tuh pas interview. Cuman pas gue masuk lu kok ada 4 orang. Ada 4 orang, gue dikeroyok nih gue sendiri. Di situ tuh ada head of HR, ada business development directornya dari Malaysia. Ada CEO Indonesianya, sama satu lagi gue agak-agak lupa siapa, salah satu direkturnya juga dah. Bukan Tony Fernandes langsung bukan? Bukan ya. Jadi ya udah dicecar interview kurang lebih sekitar 2 jaman. Selesai, dikabarin kira-kira seminggu setelahnya, udah gue coba dulu deh, walaupun ya mungkin
gajinya nggak seberapa gitu kan, just try first. Udah nothing tulus juga, udah mau balik juga, it's another chance, why not try it gitu kan. Nah gue masuk jadi business analyst, ya basically job desk-nya itu business analyst, lu bantuin bikin business plan dari awal sampai dengan akhir. Nah disitulah gue merasa gue lumayan lucky lah. Nah, jadi menurut gue di karir, di hidup, nggak cuman kemampuan yang penting, tapi orang-orang yang lu ajak kerja itu penting. Orang-orang yang bisa lu lihat dan lu jadikan mentor lu penting, dan kadang-kadang timing itu penting juga. Timing dan luck itu juga cukup penting lah. Benar. Gue masuk dari yang nggak tahu apa-apa mengenai airline, nah masuk ngerjain business plan tuh. Berarti lu sampai termasuk tahap riset awal segala macam lu lakukan dong? Iya. Jadi dari konsep bisnisnya seperti apa, kira-kira 5 tahun ke depan itu mau terbang ke rute kemana aja, rotasi pesawatnya akan seperti apa, perekrutan employment-nya itu seperti apa, ada rasio-rasionya. Nah, gue masuk industri baru karena memang gue cukup penasaran, gue pengen coba break from this accounting and finance box. Gue banyak tanya-tanya tuh, operasi itu gimana sih, komersial itu gimana sih, legal itu seperti apa sih. Nah, gue mulainya dari nanya-nanya. Karena lu juga punya curiosity untuk tahu itu ya. I think that's really important, curiosity, karena kalau lu berhenti untuk bertanya dan pengen tahu segala macam hal, you are basically putting a limit on yourself kan, lu cuma tahu itu doang. You stop learning. Kadang-kadang itu kalau lu nggak tanya, orang nggak tahu kalau lu mau tahu gitu loh. Jadi kalau memang personality lu nggak suka tanya, lu sukanya diem aja, lu nggak suka explore yang lain-lain, ya nggak kemana-mana. Itu kan masalah komunikasi. Nah kalau lu seperti itu, orang yang bekerja di sekitar lu seperti itu juga, ya udah, lu taunya itu doang, mereka taunya itu doang, mereka juga nggak tahu bahwa lu punya curiosity untuk itu lain. Ya. Nah dari karena gue masuk sebagai business analyst, ya gue kurang lebih mengerti luar dalamnya airline itu dari awal tuh harus seperti apa sih. Konsepnya kalau kita mau untung itu apa aja sih, revenue drivernya, cost drivernya, gue cukup mengerti. Akhirnya AirAsia, sebelum itu penerbangan pertama, bos gue datang nih, CFO masuk kan. CFO masuk, ya udah cukup cocok. Akhirnya sekitar setahunan dia diangkat jadi CEO. Dia suka dengan kinerja gue, ya udah coba deh. So far sih kita cocok kerja, gue cocok kerja sama lu. Ya in terms of performance juga lu oke. I'm going to put my trust on you and I'm going to try to dorong nih. Ini ada anak muda, ya, pengalamannya oke, bisa dibimbing. Lu akan coba dorong lu ke pemegang saham untuk jadi CFO. Ya akhirnya ya itu dari situ lah. Dan lu akhirnya acting CFO dulu dan akhirnya benar-benar menjadi CFO-nya dari AirAsia Indonesia ya. Betul. Nah ada turning point lagi. Jadi AirAsia X di Indonesia itu kan sekitar setahun 2 tahun. Nah kebetulan kayaknya dari sisi pemegang saham ngelihat kayaknya bisnis yang lebih established, which is AirAsia yang short haul, yang penerbangan jarak dekat, udah waktunya untuk ganti manajemen. We wanna try something different. Si anak-anak AirAsia X ini kan baru-baru nih, kayaknya mereka masih menggebu-gebu, coba deh kita ganti semua. Jadi dari AirAsia X pindahlah ke AirAsia yang bisnis yang lebih established. Nah, di titik itulah gue di point jadi CFO-nya. CFO. Interesting, dan itu di 31 tahun ya, atau 32 lah ya? 32. Oke, luar biasa. Nah, saat itu lu sudah kemudian jadi CFO MIC, posisi mapan, ya kan? Kemudian lu memutuskan untuk cabut dan pindah ke satu industri yang berbeda. Lu kemudian masuk ke dunia fintech dengan bergabung ke Sendit, ya kan? Why? Lu looking for new challenge lagi atau gimana? Ya ini sering ditanyain orang-orang sih. Again, as you mentioned, lu udah punya title, lu udah cukup mapan, di AirAsia pun lu ya track recordnya oke, udah 5, 6, 7 tahun. Dan career path-nya menurut gue jelas dong. Lu bisa jadi mungkin nanti masuk ke regional lah, lu pindah ke head office-nya gitu. Mungkin salah satu yang ngedrive gue itu adalah airline is well established industry. Kalau gue stay 3, 4, 5 tahun lagi ya gue stucknya di situ-situ lagi, airline lagi biasanya. Biasanya kalau orang airline dari satu airline pindahnya ke airline lain. Itu stigmanya cukup banyak lah kalau di dunia airline. Nah, gue lihat
kayaknya yang lagi naik-naiknya industri fintech nih. Ya. Gitu kan, gue pengen coba kalau misalnya punya kesempatan gue pengen coba terjun sebelum terlambat. I'm in my early 30s, kalau misalnya ada yang pas, why not? Nah disitulah ada salah satu headhunter nelpon gue, dia ngasih tahu ada salah satu fintech di Indonesia. Fintechnya ini adalah lulusan Y Combinator pertama untuk di Indonesia. Jadi Y Combinator itu adalah accelerator company nomor 1 di Amerika untuk startup. Jadi Silicon Valley ya dia? Ya, jadi portfolio mereka itu kayak Dropbox dan lain-lain, Airbnb dan lain-lain ya. Gue tanya-tanya ke teman-teman gue yang memang di PE dan di VC dan yang memang udah terjun ke fintech duluan, lu pernah dengar gak sih company namanya Zendit? Mereka di payment gateway. Mereka itu alumni Y Combinator pertama di Indonesia. Begitu gue ngomong Y Combinator, teman-teman gue yang di startup, udah nih Y Combinator, lu masuk aja dulu, pikirin belakangan deh, udah pasti oke nih, dia bilang kan. Akhirnya gue interview. Awalnya itu juga role yang gue kerjakan, role that I was interviewing role yang gue kerjakan sangat jauh berbeda sama role gue sebelumnya. Sebelumnya kan lebih ke finance, ya memang kiri kanan gue ngerjain macam-macam gitu, nggak bantu-bantuin. Cuman gue tuh pertama itu role-nya adalah head of partnerships. Head of partnership. Tugasnya gue adalah sebagai payment gateway, payment solutions company. Kita kan udah punya saingan-saingan di Indonesia nih. Nah, infrastruktur dari perusahaan pembayaran itu kan partnership dengan bank. Kita pakai infrastrukturnya bank. Tugas gue adalah gue harus bisa dapetin kerjasama untuk produk-produk yang sama supaya at least head to head produk-produk kita bisa bersaing sama yang udah perusahaan pembayaran lain yang udah well established. Nah, gue lihat kayaknya ini oke juga nih. Kemarin kan gue lebih fokus ke finance, lebih banyak ngerjain hal-hal internal. Kalau misalnya pun ketemu sama orang-orang eksternal itu lebih ke klien, lebih it's very minimum in terms of commercial exposure. Yes. Nah kalau gue masuk partnership, I think that's what I need to do next. Ini lebih ke operations, ini lebih external party related. Gue harus bisa hone skill gue untuk soft skills gue juga. Dan why not? Karena karir pathnya juga cukup jelas. Itu kemarin Zendit pas gue join mungkin akhir 2018 awal 2019 mereka itu baru kantornya di rumah, Sur. Serius loh awal-awalnya itu ya? Agak off tangent sedikit nih. Pas gue interview, gue lihat registered address-nya itu kan di salah satu ruko di Grand Wijaya. Tapi gue diundang tuh interview di Jalan Tirtayasa. Gue parkir mobil. Rumah dong ya kalau Tirtayasa. Gue parkir, gue lihat nih bener nggak sih kantor kok kayak gini gitu kan, gelap, cuma ada satpam satu di depan. Jadi ternyata benar. Jadi anak-anak Zendit itu nyewa beberapa rumah di daerah Senopati untuk dijadikan kantor. Jadi benar-benar rumah, mereka tinggal di situ, mereka tidur di situ, itu kantor. Pas gua masuk itu baru sekitar 60-70 employee, baru mulai lah. Gua interview itu sama foundernya, ngobrol-ngobrol, akhirnya cocok. Udah coba deh, toh karir pathnya kelihatannya oke. I think management level kemarin itu baru cuman foundernya, I was one of the senior hire. Dan karir pathnya jelas, background company-nya bagus, filosofinya bagus. I think this can work at least as a stepping stone for me kalau gue mau coba masuk ke teknologi. So I think that's the start of my career with Zendit. Nah, Zendit sendiri sekarang tuh udah sekitar 300 employee. Kita pertengahan tahun 2019 pindah ke gedungnya sih gedung tua, tapi sekarang kita udah punya 3 lantai. So in terms of progress, growth-nya jelas lah kelihatannya. Growth-nya pas gua masuk itu man-to-man sekitar 20 sampai dengan 25% in terms of volume. Sampai sekarang sih alhamdulillah masih oke. Cuman ya memang karena COVID, I think everybody is struggling, termasuk kita. Tapi
dari sisi kita fokus kita masih tetap jelas, apa yang mau kita capai masih tetap jelas, bantu Indonesia untuk membangun payment infrastructure. Oke. Dan kemudian ya itu tadi lu bilang salah satu reasonnya adalah lu mau gaining new skills juga. Lu juga cari tantangan baru. Tantangan apa yang benar-benar lu temuin pada saat lu join Zendit? Mungkin kalau pas join Zendit ada beberapa hal. Pertama, again culture shock. Biasanya kalau gua join company, gua salah satu yang paling muda. Ya. Mau dulu pas awal-awal karir gue di Melbourne, gue salah satu yang paling muda. Pas masuk ke AirAsia, gue juga salah satu paling muda. Pas masuk ke startup, ini lebih muda lagi. Lu mungkin salah satu yang paling tua mungkin. Gue malah salah satu yang paling tua. Nah dari sekitar 70-80 employee awal itu, yang kepala 3 paling cuman nggak nyampe 10. Oh ya? Sisanya anak-anak kecil lah, umur 23, milenial. Iya. Milenial. Ya udah pas gue masuk, lumayan culture shock. AirAsia it's an established company, dan kalau untuk company yang mungkin udah enterprise seperti itu, kalau lu punya designated role tertentu, kalau lu punya title tertentu, mau lu bisa perform, mau lu bisa nggak perform, everybody udah punya a certain level of respect. Dia harus hormatin lu. Nah kalau di sini enggak. Gue masuk tuh kayak, ini orang apa sih, nggak tahu fintech, nggak tahu teknologi gitu kan. Lu buktiin dulu, kasih lihat dong ke gue, walaupun gue lebih muda, lu bisa perform dan you will gain my respect. Untuk pertama mungkin culture shock ke situ. Terus kedua, the way they do things are very different. Jadi Zendit kebetulan memang culture-nya cukup kuat, they have their way on doing things. Gua harus bisa adaptasi kalau gua mau successful di role gua dan di organisasi yang baru ini kan. Dari cara mereka bicara, dari cara mereka interact from one team to another yang sangat mobile, banyak meeting, banyak check-in, banyak dokumen. Lu harus bisa bikin dokumen dengan struktur tertentu, penyampaiannya juga terstruktur dengan struktur tertentu. It's very 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 different lah. I think that's one of the main challenge. Nah, mungkin what I could bring to the table initially yang bikin mereka masih tahan untuk mengemploy gua, partnership itu kan awal-awalnya banyak harus banyak bikin relasi dengan pihak bank. Nah jadi mungkin karena Zendit culture-nya lebih ke western culture, banyak anak-anak milenial, banyak dari mereka yang lumayan saklek nih. Ya kan, kalau milenial apa-apa pengen cepat, orang-orang pintar biasanya apa-apa pengen cepat, terstruktur. Di Indonesia nggak kayak gitu. Kadang-kadang untuk nge-build relasi lu perlu berkelok-kelok dulu, ketemu orang yang pas, ngopi, ngobrol dan lain-lain. Nah itu yang gue bisa bring to the table initially. But on the other hand, gue juga banyak belajar dari culture di organisasi baru ini sih. Gimana sih cara supaya lu bisa bekerja dengan efisien, lu bisa bekerja cross departemen dengan efisien, cara komunikasi lu harus seperti apa, cara lu bikin dokumen harus seperti apa, gimana caranya supaya dengan sedikit waktu yang lu punya, all the other projects, all projects that you work with all these other departments bisa jalan dan jalannya cepat, dan lu jelas milestone-nya apa, targetnya apa dan lain-lain. I learned a lot of that from Zendit sih. On the other hand, gue juga bisa banyak bantu anak-anak ini untuk relasi di Indonesia kalau keluar tuh seperti apa sih. Especially kalau ketemunya yang orang-orang agak tua-tua gitu kali ya. Betul. Terlebih kalau di Indonesia itu kan banyak orang-orang yang kalau misalnya ketemu sama anak muda, kayaknya pengalamannya belum banyak, mereka males gitu. Masih dipandang sebelah mata nih, anak muda apa sih, anak kecil kayak gitu-gitu ya. Betul. Di situ lu bisa tampil. Oke. Interesting. Nah, ini nyambung juga ke pertanyaan gue berikutnya, Mik. Kalau kita lihat juga dari list of clients-nya Zendit ya, itu kan memang banyak banget perusahaan-perusahaan baru, startup-startup yang mungkin memang didominasi sama milenial, yang kemudian menggunakan service lu untuk membantu bisnis mereka. Pineapple included, kita juga salah satu yang pakai Zendit. Menurut lu
Kenapa, Mik? Apakah karena memang balik lagi ke itu tadi? Apakah karena memang kalau perusahaan-perusahaan yang udah old school, yang udah agak tua, mereka lebih kaku menerima teknologi baru, fintech, payment gateway, apa sih? Gue langsung sama bank aja deh gitu. Atau gimana? Jadi kalau dari sisi merchants-nya kita saat ini sih varies ya. Ada yang traditional enterprises, ada yang startup unicorn, ada startup baru, ada juga UMKM. Nah, back again ke social cost target kita awalnya itu adalah kita pengen bantu bangun infrastruktur pembayaran Indonesia. Nah, di Indonesia ini kan kalau kita lihat dari Asia Tenggara sendiri marketnya paling besar. Populasinya paling banyak, UMKM-nya juga bisa dibilang paling banyak. Betul. Kita itu startup baru, yang mau kita lakukan adalah kita pengen coba grow sama-sama nih. Makanya produk Zendeed itu memang didesain supaya bisa digunakan oleh UMKM, terutama orang-orang yang baru merintis bisnis. Kita bantu mereka untuk bisa mendigitalisasi pembayaran. Kenapa kenapa harus mendigitalisasi pembayaran? Karena everything now is e-commerce. Mau itu lu punya Instagram Store, mau itu lu punya website kecil-kecilan, atau misalnya lu punya usaha, lu pengen bikin digital, lu nggak bisa, lu nggak punya capability untuk bikin platform lu, udah banyak plugin platform lain seperti kayak Shopify dan lain-lain yang bisa lu pakai kan. Dengan membantu si UMKM dan individual ini yang mungkin awalnya buta digital payments itu apa, dengan menggunakan Zendeed itu mereka bisa langsung dapat kemudahan itu ya. Iya, jadi contohnya nih, mungkin di Indonesia yang paling lazim itu digital payment itu apa sih? Bank transfer. Bank transfer itu apa? Virtual account. Kalau misalnya lu adalah pelaku bisnis baru, lu pengen virtual account, mungkin awal-awalnya sebelum ada payment solutions company seperti kita, kalau lu mau virtual account BCA, lu connect sama BCA. Virtual account Mandiri, lu connect sama Mandiri. Permata, BNI sendiri-sendiri ya. Nah, dengan menggunakan kita buka channelnya tuh semua. Nah, dari sisi Zendeed juga kita ngelihat biasanya kalau UMKM, terutama yang kecil-kecil yang baru merintis, nggak punya capability atau manpower untuk connect ke sistem, connectin sistem mereka ke sistem kita. Kemarin coba pikirkan gimana sih solusinya supaya bisa mengenable digital payments ini juga ke mereka, supaya usahanya bisa berkembang. Dengan makin banyaknya channel pembayaran yang mereka bisa offer ke pelanggannya, makin besar juga opportunity mereka gitu. Betul. Kita ada namanya e-invoice. Jadi invoice itu apa? Misalnya saudara lu kecil-kecilan nih punya toko Instagram gitu kan, ada orang beli, lu bisa create invoice-nya online, web based, kirim ke emailnya si orang itu, begitu orang ini ngeklik emailnya, nanti kelihatan tuh dari toko ABC, pembelian barang apa, harganya berapa, jadi seakan-akan experience-nya kayak checkout page kalau lu belanja di salah satu website e-commerce paling besar lah, kelihatan lu pilih mau bayar pakai VA, e-wallet, credit card, atau misalnya mau online credit gitu kan, klik aja, nanti itu kita yang bantu udah semua, lu bikinin semua lah. Oke. Nah tadi kita juga sebelum podcastnya mulai kita sempat ngobrol-ngobrol dikit ya tadi soal UMKM dan bagaimana sebenarnya di era pandemi ini menurut gue memang banyak orang yang rugi banget sih. Bisnis-bisnis banyak yang collapse, staff-staff banyak yang di PHK segala macam. Cuman di satu sisi mungkin juga bisa menjadi satu masa di mana setelah ini semua berlalu akan melahirkan banyak bisnis-bisnis baru, entrepreneur baru, UKM baru. Nah, Zendeed sendiri untuk mengakomodir UKM ini ke depannya gimana, Mik? Ya, kalau kita lihat memang gara-gara pandemi ini performance semua bisnis hampir semuanya turun lah. Kalau dari sisi kita juga nggak terkecuali, cuman untungnya karena kita ada di sistem karena kita solusi pembayaran digital, banyak juga bisnis-bisnis yang sebelumnya konvensional mikir, I think I need to move into cashless, terutama karena pandemi ini untuk ngurangin infection rate dan lain-lain. Kita coba rubah cara kita menerima pembayaran jadi digital. Itu betul, satu. Betul. Terus kedua, dengan pandemi ini banyak juga home industry.
Home industry itu juga memerlukan channel pembayaran. Ya. Ya salah satu alternatif yang paling bagus dan paling murah ya inilah channel pembayaran digital. Nah kalau dilihat dari awal-awal Maret sampai dengan awal-awal April, awal-awal Maret, awal-awal April kemarin, memang dari sisi perkembangan pertumbuhan merchant cukup pesat sih. Malah banyak merchant-merchant yang kita nggak pernah kepikiran, oh ternyata ada ya industri seperti ini gitu. Iya. Oke, jadi memang justru banyak banget membantu UKM-UKM baru ya. Sangat memudahkan banget sih. Dan mungkin bagusnya untuk kita kan punya social cost juga. Kita punya capitalnya dari investor, juga investor buy-in-nya sangat tinggi sekali. Zendit itu Zendit itu punya beberapa subsidiary ini bergerak di bidang ya masih di bidang teknologi juga, cuman lumayan beda vertikalnya. Jadi ada Zendit which is a payment gateway, ada Illuma data company untuk bantu KYC data pelanggan, ada Instamoney bantu remitansi cross border, sama ada GMF Multifinance. Nah kita coba kolaborasiin bisnis-bisnis under Zendit Group dan juga bisnis-bisnis dengan startup lain. Kita kemarin kita sampai dengan sekarang bikin yang namanya Business for Good. Business for Good. Nah, Business for Good itu apa? Seperti yang tadi gue sempat bilang, kita kan pengen grow sama merchant kita nih. Merchant kita besar, makin banyak pakai produk kita, makin gede kita juga. Kita kerja bareng-bareng lah. Betul. Jadi merchant baik yang lama yang udah punya track record dengan kita maupun merchant yang baru bisa apply tuh Business for Good. Business for Good itu apa? Kalau misalnya merchant ini apply, eligible, kita akan gratisin jasa kita sampai dengan periode tertentu. Oke. Bahkan kita juga punya grant sih. Jadi kayak semacam pinjaman jangka pendek, bunganya sangat rendah. Kalau misalnya mereka eligible untuk membantu mereka melewati masa pandemi ini, kita bantu kasih dana juga. Oh gitu. Kasih dana, kita bantu kita bantu gratiskan transaksinya dan lain-lain, paling nggak supaya bisa ngebantu lah dari awal ini supaya ini ya. Bantu mereka terutama di masa pandemi, in hope that after this has passed, mereka masih bisa survive. Kita tetap bisa grow sama-sama lah. Benar. Oke, nice. Kita mungkin tarik sedikit ke industrinya sendiri, Mik. Fintech, kalau kita ngomongin berapa tahun lalu, fintech di Indonesia tuh banyak banget perusahaan-perusahaan fintech ya. Nggak cuman yang dari payment system, tapi mungkin kayak peer-to-peer lending segala macam. Cuman kemudian banyak sekali yang berguguran, ya kan? Ada yang dihajar OJK karena beroperasi tanpa izin. Banyak juga yang kemudian dicaplok sama yang lebih gede. Kalau lu ngelihat iklim fintech di Indonesia kayak gimana sih, Mik? Ke depannya, Mik? Kalau fintech bisa dibilang kalau lu nggak punya value proposition yang jelas dari awal, I think it will be difficult to survive sih. Contohnya nih, misalnya lu lihat, ada salah satu yang paling gampang nih, Gojek. Gojek online pertama di Indonesia. Mereka punya visi jelas kan. Kalau nanti udah gede, ya mungkin nggak cuma Gojek doang, tapi harus bisa cakup ke vertikal lain. Karena kalau misalnya lu terlalu fokus sama satu sama satu vertikal, at the end of the day it's a technology business. It's easily replicatable kalau misalnya lu punya ide, lu punya manpower, lu punya resources ya kan. Jadi mungkin yang penting itu sih, lu harus tahu value proposition yang produk lu kasih itu apa. Terus kedua, dari sisi produk, lu punya founder yang bagus apa enggak sih, lu punya tim produk yang bagus apa enggak sih, developer yang bagus apa enggak sih, itulah yang lu punya culture yang bagus apa enggak sih, itulah yang mungkin agak sulit di copy sama itu yang susah direplicate ya. Betul. Jadi pengalaman gue di startup ini kan memang belum lama, tapi gue tahu salah satu hal yang biasanya investor lakukan sebelum mereka mau coba invest di fintech itu, mereka pasti akan interview sama foundernya. Lihat orangnya dulu. Lihat orangnya dulu, visinya jelas apa enggak. Kira-kira kalaupun di satu titik tertentu bisnis model yang coba dilakukan itu nggak berhasil, si orang ini tuh bisa pivot kemana gitu. Karena kalau gue nge-reflect dari pengalaman Zendit sendiri, Zendit itu pernah pivot.
di 2017 waktu Zendesk baru masuk, kita tuh ngelihat di Indonesia kayaknya ada peluang P2P wallet. Dulu kan transfer uang di Indonesia susah, harus SMS banking, ATM banking, dan itu mahal, 6.500 bisa nggak sih? Transaksi gitu ya? Ya, bisa nggak sih kita coba masuk ke Indonesia, mempermudah transaksi peer-to-peer transfer lewat aplikasi kita gratis. 2017 itu nggak berkembang. Kalau gue dengar story dari founder-founder kita, mereka tuh sempat sampai mereka itu ada titik di mana mereka nggak bisa tidur karena mereka nggak tahu besok masih bisa beroperasi apa enggak. Nah, disitulah si founder-founder ini berpikir lagi, Indonesia tuh apa sih yang kurang, apa sih yang nggak ada, bisa nggak kita pivot dari infrastruktur yang kita punya saat ini, kita rubah and try to make it into something successful. Pindahlah kita ke payment gateway ini karena memang dulu space-nya masih belum banyak players lah, dan kalaupun ada, kita yakin dengan visi yang kita punya, dengan produk yang mau kita coba bikin, kita bisa bikin yang paling baik. Jadi ya mungkin visi dan produk sih. You need to create a product that people need. Awalnya mungkin spiritnya dari situ dulu. Oke, sekarang kita balik lagi ke zaman lu di AirAsia. Ini ada satu anekdot nih yang profesor gue dulu pernah bilang waktu gue kuliah. Dia bilang kalau there's one way to become a millionaire in the aviation business. Dia bilang start as a billionaire. Ya kan? Itu lu kalau mau jadi millionaire di bisnis penerbangan, lu mesti mulai dari billionaire dulu. Habis itu lu turun tuh. Karena it's such a loss bisnis yang rugi deh. Ya kan, it's a money losing business gitu. Itu kita from the outside looking in. Lu orang yang benar-benar ada di industri itu. Menurut lu seperti itu nggak, Mik? Karena kan kalau kita lihat memang kayak laporan-laporan Garuda deh kita ngomong deh. Kayak gitu, ketolong karena dia BUMN aja. Ya kan, cuman untuk actually make profit penerbangan itu susah banget katanya. Itu kan dari yang kita baca-baca di luar. Kalau menurut lu sebagai orang yang pernah berada di dalam industri gimana, Mik? Mungkin sih kalau gue lihat dari contohnya AirAsia ya. When you wanna get into an airline industry, lu memang harus sudah punya conviction dan memang lu punya passion, lu pengen ada di industri ini. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena airline itu kalau bisa gue bilang dari pengalaman gue, revenue-nya nggak jelas, tapi fixed cost-nya gede banget. Fixed cost-nya ada dari sewa pesawat, dari gaji. Jadi kalau lu sewa tempat parkir di bandara, sewa tempat parkir di bandara. Terus kalau misalnya lu udah apply untuk punya slot penerbangan dan lu penerbangan komersil, mau pesawat lu isinya 1, mau pesawat lu isinya full, ya lu harus terbang. Berjalan, Kalau lu misalnya tiba-tiba cancel, bisa jadi next season sewaktu lu apply slot tersebut lu nggak dikasih lagi, ya kan? Karena kan banyak stakeholdersnya di sini. Bener. Ada masyarakat, ada pemerintah, ada airport dan lain-lain kan. In terms of can this industry make money, bisa. Cuman memang benar-benar harus konsepnya oke. Harus benar-benar lu udah tahu kira-kira plan 1 tahun ke depan itu akan seperti apa, dan hoping that there are no contohnya nih kalau di Indonesia event kayak yang tiba-tiba ada gunung meletus, tiba-tiba terorisme, betul, ya kan. Jadi memang gue baca banyak banget faktor-faktor yang menyebabkan industri penerbangan itu sangat volatile lah. External factor yang benar-benar lo nggak bisa kontrol. Itu 9/11. Sejak itu sempat guncang banget kan dunia penerbangan, Mik. Ya kan. Kemudian ya itu kayak lu bilang kalau gunung meletus, kemarin di Bali juga sampai chaos juga tuh, nggak bisa terbang. Yang dulu sempat heboh banget juga waktu gunung di Iceland meletus, itu juga penerbangan Eropa kacau semua kan. Ditambah lagi tiba-tiba kayak ada pandemi kayak gini. Jadi faktor-faktor eksternalnya emang nggak kepredik banget ya. Karena dari sisi revenue, contohnya kalau di Indonesia gitu kan, itu seasonal banget. Dari
dari 4 quarter di Indonesia paling lu rame pas tahun baru. Itu akhir tahun sama awal tahun, terus pas liburan anak sekolah Juni pas lebaran. That's it. Jadi lu ada peak yang tinggi banget, ada low yang low banget. Nah lu basically betting on your revenue sewaktu peak itu. Lu bisa panen di situ. Jadi if you've made a loss during the 3 quarter, tapi di quarter yang pas peak itu bagus performance-nya, lu masih bisa itu bisa ngemuter balikin performance keuangan lu. Nah, itu dari sisi revenue itu sangat volatile lah. Dari sisi expense sekitar 70% itu fixed expense. Dan 70% fix ya? Wow. Dan expense di airline itu base-nya dolar. Nah, kalau sebagai airline yang ada di Indonesia lu jual tiket itu kan basisnya rupiah. Dan jual tiket itu lu juga harus punya prediksi kira-kira performance dolar ke depannya itu seperti apa, karena begitu airline jual tiket, dia kan jual tiket 12 bulan ke depan. Lu beli sekarang, lu punya vouchernya, airline janji lu udah bayar dengan pokoknya lu akan bisa terbang. 12 bulan lagi harga minyak naik dan lain-lain naik, ya lu udah komit, lu terima 200.000 hari ini, lu harus terbangin mau ongkosnya berapapun di depan lah. Nah 70% itu fixed cost dari apa aja? Gaji pilot pasti mahal, gaji pramugari juga cukup di atas rata-rata. Dan contohnya nih kalau kayak pesawat short haul, narrow body, satu pesawat itu lo at least harus punya 4 sampai dengan 5 set pilot. Satu pesawat. Jadi 5 kapten, 5 co-pilot. Jadi lumayan. Terus dari sisi cabin crew lu juga harus punya sekitar 16. Itu untuk satu pesawat. Wow. Dan itu sepanjang tahun konsisten kan. Itu salah satu bentuk fixed cost. Terus kedua, seperti yang tadi gue bilang, kalau lu penerbangan komersial, hari ini lu bilang lu ada penerbangan 10, ya lu harus terbangin 10-10-nya. Mau isinya 1, mau isi 180. Setiap kali terbang, ongkos yang harus lu spend untuk bahan bakar kan sama. Terus sebulan ini pesawat lu pakai terbang 10 kali, lu pakai terbang 100 kali, sewa pesawat juga sama. Dan sewa pesawat itu jangka panjang, lu harus bayar terus-terusan. Betul. On top of that lagi, pesawat itu ada maintenance-nya. Maintenance pesawat itu ada cap-nya, misalnya satu pesawat narrow body, fixed cost perawatannya itu misalnya $100.000 gitu kan. Nah on top of $100.000 lagi kalau lu pakai itu naik lagi. Jadi lu pakai nggak lu pakai $100.000 pasti lu udah bayar. Tambah banyak lu pakai lagi, on top of that 100.000 nambah lagi. Itu fixed cost terus-terusan. Ya itulah kenapa akhirnya gue nggak usah main di aviation business, gue jual kursi aja deh. Tapi ya it's such a sexy industry kali Mik ya. Maksudnya kayak gue nggak ngerti apakah orang tuh yang kalau memang punya bisnis penerbangan itu lebih ke status gitu mungkin ya. Karena kan kayak wah punya pesawat, keliling pramugari, pilot kayak gitu-gitu. Cuman kalau dari bottom line-nya sendiri sih gue rasa berat banget sih. It's very tough. Terutama kalau lu nggak punya passion, lihat P&L-nya mungkin dari bulan pertama lu udah deh nggak usah lagi. Cut loss. Dan ini juga kan industri yang butuh komitmen full time. It's fully regulated. Lu juga harus banyak bekerja sama regulator, sama Pemda dan lain-lain, itu kan jangka panjang. So once you dip your foot into the pool, ya lu nggak bisa tiba-tiba cabut juga, lu kan punya komitmen gitu. Oke. Mik, kita nostalgia dulu nih. Sebelum ini semua, lu AirAsia, Sendit dan lain-lain, lu dulu lu waktu zaman kuliah, lu kan banyak kerja part time. Ichiban Sushi kalau nggak salah lu pernah ya? Enggak, gua Ajisen Ramen. Ajisen Ramen lu sebagai waiter di situ ya. Terus Hard Rock Cafe lu juga pernah ya? Jadi Cafe, kitchen bersih-bersih lu ya. Terus di Club X penari ular juga. Menurut lu Mik, pengalaman apa yang lu dapat dari part time? Perlu nggak orang sambil kuliah part time itu? I think if you have the opportunity, despite lu perlu uangnya apa enggak, it's good experience sih. Jadi kayaknya kalau dari kacamata gue lihat part time work itu adalah tempat di mana gue menempa
apa sih namanya? Kerja keras atau apa? Ya, gue tahu bisa kerja keras, gue tahu bisa kerja keras, gue tahu gue harus kerja untuk mendapatkan sesuatu itu dari situ. Ya. Ya memang kalau part time kan mungkin skopnya terbatas ya, day to day ya lu begitu doang. Gitu kan. Tapi ya gue tahu apa yang gue mau, gue tahu apa yang mau gue achieve, gue tahu apa yang pengen gue bangun untuk diri gue sendiri. But I think in some ways kalau kerja part time, terutama kayak kita dulu di Melbourne gitu kan, again it's back to the individual sih. Kalau memang lu cukup untuk jajan, mampu dan lain-lain, nggak pengen kerja part time, pengen sekolah, tapi juga pengen experience living overseas itu seperti apa sih, gitu kan? Experience-nya nggak cuma sekolah dan sekolah doang kok gitu ya. Tapi menurut gua part time itu juga ya it's one of the experience di luar negeri. Cari kerja part time gampang. Kerja part time pun kalau lu dapat yang oke, you gain new skills, you meet new people, you gain new skills, dan itu juga part of everyday life untuk orang-orang itu gitu loh. Karena kan di situ banyak student-student yang mereka sekolah ya, untuk nambah-nambah uang jajan, mereka kerja part time. Dan menurut gue sometimes it's not so much about the monetary value-nya, tapi lebih ke ya itu yang lu bilang kayak value. Lu harus kerja untuk mendapatkan sesuatu gitu. Kalau gua dulu memang agak terpaksa karena gua perlu uang jajan. Kan? Dan gua di situ juga belajar ya kalau kerja ya udah lu nggak usah milih-milih. Terutama kalau lu baru mulai, karena banyak gua lihat anak-anak sekarang itu mereka cuman mau ngerjain yang mereka suka. Kalau mereka nggak suka dikit ya udah deh cabut. Nah kalau gue dulu ya udah suka nggak suka ya udah gue kerjain dulu. Gue lihat apa yang bisa gue dapat dari sini. Kalau misalnya setelah gue coba itu nggak berhasil ya udah dan move on to the next thing gitu kan. At least coba dulu. At least put an effort lah. Bener. Karena kalau anak sekarang tuh cuman pengen mereka mengerjain apa ya? They only wanna do things that they love gitu. Kalau ada kalanya juga lu harus love what you do, ya kan? Dan itu yang mungkin banyak anak-anak sekarang, ya gue nggak mau generalizing atau gimana ya, cuman ya itu yang salah satu value yang mereka juga harus tahu lah, ya kan? Dan gue bersyukur juga memang kalau kita waktu itu kita di Melbourne gitu, opportunity untuk kerja part time itu gampang banget ya, Mik. Cuman sayangnya di Indonesia nggak sebanyak itu ya. Kenapa ya? Dan kalau di Indonesia menurut gue, kalaupun ada yang oke, biasanya remuneration-nya nggak banget nih, kecil banget gitu kan, ya. berapa 50 ribu per hari berapa itu kan kalau di situ at least if you get a proper one, minimum wage-nya oke lah. Mungkin kalau dari yang gue lihat di sini di Australia itu kan they're quite mereka negara maju bisa dibilang kan. Di negara-negara maju itu banyak orang-orangnya yang nggak mau kerja serabutan atau physical work. Kerja kotor gitu nggak mau ya. Disitulah student-student orang-orang seperti gue masuk. Oke. Dan bagi orang yang mungkin asalnya dari Asian country Indonesia, ya dapat gaji part time $10-15 ya. $10 not bad. Per jam kan? Oke banget. Gue dulu 6. Iya kan $6 per jam. Dan again pas gue mulai juga, ya gue dapat nggak seberapa, tapi makin banyak pengalaman gue kerja part time, makin banyak juga yang bisa gue jual ke kerjaan-kerjaan lain gitu kan. Lu pernah begini, oke. Next time you apply to a proper place, they see that you have a work experience, ya udah lu masuk. Plus point ya, plus point. Dan setuju gue. Dan menurut gue dengan kerja part time itu, experience gue di Australia makin oke, karena gue kerja, gue capek, but then when I have a time off and I can have fun, gue bisa spend uang gue sendiri, dan gue udah mikir aduh gue udah capek kerja kemarin, gue pengen lepas deh. Itu lebih lepas, jadi lebih dapet gitu. Lebih satisfying aja buat lu sendiri gitu secara pribadi ya. Oke, benar, itu benar banget sih, Mik. Nah, Mik, ngomong-ngomong lu tipe orang yang seperti apa, Mik? Maksud gue dalam arti gini, lu tipe orang yang lebih prefer mengasah kelebihan atau memperbaiki kekurangan lu?
Gue biasanya sampai dengan saat ini gue lebih memperbaiki kekurangan sih. Perbaiki kekurangan. Kenapa, Mik? Karena nggak tahu ya, mungkin ini dari diri gue sendiri. Karena gue lihat kalau gue cuman mengasah apa yang gue punya dan apa yang gue bagus, gue nggak bisa interaksi sama orang. Fokus gue cuman satu, ke fokus itu aja. Yeah. Sedangkan gue I'm pretty critical to myself. Jadi kalau gue ngelihat ada yang kurang dari gue dan ada yang gue bisa gain dengan belajar dari orang lain, I veer towards that direction a bit more sih. Gitu ya. Soalnya kan ada pembahasan spesialis versus generalis gitu, ya kan? Dan ya memang nggak ada benar salahnya sih. Cuman kalau gue pribadi ya, gue sebenarnya gue lebih pengen gue punya spesialisasi, satu spesialisasi bidang tertentu. Apa ya, dalam artian pengetahuan teknis lah, ya kan? Tapi in business you have to be a generalist gitu. Tapi by knowing satu spesifik topik yang benar-benar lu kuasain banget, yang lain lu cukup menjadi seorang generalis. Itu menurut, kalau gue sih, gue pengennya kayak gitu. Kalau lu gimana? Ya kalau gue more or less pandangan gue sama. Menurut gue lebih baik menjadi generalis, dan seperti yang tadi lu bilang kan, gue lihat kekurangan gue apa, gue coba minta masukan, atau gue minta atau gue merhatiin si orang ini cara menyelesaikan permasalahan yang dia punya itu seperti apa sih dari pengalaman dia. Nah itu gue bisa tambahin ke perspektif gue bisa increase skill gue yang menurut gue lacking. But from the other side, gue bisa lihat, kalau misalnya gue punya skill yang cukup bagus di satu atau dua hal, dengan berbicara dengan orang-orang tersebut, dengan minta perspektifnya mereka dan learning cara gimana gue memperbaiki kekurangan-kekurangan gue, kadang-kadang gue bisa punya perspektif berbeda untuk melihat gue punya kelebihan di mana. Sebenarnya kelebihan gue itu kalau dari kacamata gue udah bagus. Tapi dengan bicara ke orang-orang, mereka juga bisa ngasih feedback sesuatu yang nggak lu lihat di diri sendiri gitu. Karena kadang-kadang kalau lu udah terlalu fokus sama satu hal, lu lupa sebenarnya masih banyak kekurangan kalau dilihat dari kacamata orang lain mungkin. Karena lu terlalu fokus sama diri lu, sama skill lu sendiri, sama diri lu sendiri, kadang-kadang itulah yang nggak bisa dilihat. Oke. Interesting. Mik, kalau kita bisa memutar waktu lah, ya kan? Atau nggak gini deh, lu sekarang umur 35, ya kan? Kalau ada bisa pesan yang lu akan sampaikan ke diri lu, seorang Mikiko Steven yang waktu dia masih berumur 13 tahun, kira-kira apa, Mik? Other than probably go easy on the wanking. Apa? Umur 13 paling apa ya? Itu satu SMP tuh, teenager, baru mulai masuk teenager. Ya, kalau menurut gue, kalau gue bisa balik lagi, gue pengen bilang ke diri gue sendiri, you need to educate yourself more about the world. Sama satu lagi, lo harus belajar, lo harus lebih bener deh. Jadi, belajar dalam hal apa nih? Jadi kalau in terms of akademik menurut gue cukup penting, dan itu yang menurut gue lacking sewaktu gue masuk college lah. Masa sih? Ya gue leha-leha, ya gue pas doang, berarti itu pas-pasan. Enggak lah, lu bukannya HD? No, gue pas, men. Masa sih? Gue pas doang. Gue gak pernah fail, tapi gue pas terus. Terutama untuk bantu karir lu dari awal, kalau misalnya gue reflect back, gue lebih serius lagi belajar, yang gue yakin sebenarnya gue bisa, tapi memang gue gak punya passionnya dulu. Itu bakalan buka lebih banyak pintu di awal karir gue. Nah, memang gue lumayan blessed, gue bisa di posisi gue saat ini, walaupun from a very unconventional way. Gue kemarin pas college lulus cuman pas doang. Gue dapat awal kerjaan juga di perusahaan kecil yang saat ini mungkin udah nggak ada gitu kan, sampai bisa di saat ini. But if I can turn back time, tell my 13-year-old self, ya mungkin itu sih. Gitu ya. Oke. Sekarang lu juga udah punya anak, Nala. Sekarang kita balik, pesan apa yang saat dia berusia 13 tahun nanti ingin lu kasih ke dia? Mungkin menurut gua balance sih. Balance itu apa dari kacamata gua? Balance itu adalah
Contohnya nih, akademis itu penting, tapi yang lebih penting adalah you try to follow your passion. Karena gue grow up di lingkungan yang orang tua gue dulu ya pernah susah lah. Jadi mereka itu sangat protektif sama anak-anaknya. Kalau anak-anaknya bisa dapat sesuatu yang mungkin sangat stabil, pekerjaan tetap dan lain-lain, mereka ngedorong gue dan adik-adik gue tuh ke arah sana. Akhirnya dari sisi gue mungkin nggak pernah sempet explore passion gue sendiri. Dan itu yang lu pengen tanamkan ke anak lu sendiri dia muda lah ya. Iya. Dan menurut gue di Indonesia or even the world at the moment, ya kalau misalnya lu serius, lu punya passion, selama lu happy dan lu coba jalanin, eventually you'll be able to get to a point yang oke. That point yang oke itu kan orang-orang relatif. Ada yang point yang oke itu meaning you have to have a lot of money. Ada yang point yang oke itu meaning you are content and you are happy. Ya mungkin itu sih yang mau gua coba. Oke. Nah, very nice. Mick, last question. Tips dari lo untuk orang-orang pineapple people di luar sana yang ingin punya karir bagus kayak lo. Karir bagus. Kalau gue sih bisa ngomong cuman berdasarkan pengalaman gue ya. Perseverance. Awal-awal misalnya lu dihadapkan dengan sesuatu yang mungkin lu nggak suka. Mungkin lu nggak suka itu kan masih mungkin. Try it first. Lu put effort, lu put time, lu coba dulu deh. Dari situ nanti lu bisa tahu lu suka yang mana, lu nggak suka yang mana. Kalau misalnya awal posisinya masih mungkin, sebelum lu coba kan lu nggak tahu. Kalau nanti lu coba dan lu nggak suka, lu tahu, at least lu tahu secara jelas itu lu nggak suka dan you can go do something else gitu kan. Setidaknya lu udah coba itu ya. Dan kadang-kadang mungkin yang agak lebih sulit itu knowing when to jump into something when you have a chance. Chance itu kan chance. 50-50 bisa bagus bisa enggak. Kalau misalnya lu punya conviction, lu bisa meyakinkan diri lu sendiri, sekecil apapun chance itu ya do it first. Think about it later. Take the leap first ya. Take the leap first. Wow. Mick, thank you banget nih, gue belajar banget nih dari lu nih. Thank you udah datang dan sudah berbagi ilmu di sini. Mick, kita udah kenal 16 tahun. 16 tahun ya. Gue udah kenal lu 16 tahun and you know, it's always good to see my friends doing well. Dan lu adalah salah satu yang doing very well. I'm happy for you. Pineapple people, dari perbincangan kita ini hopefully kalian juga bisa belajar sesuatu. There's so many ways to get to the top. Either lo mau buka bisnis sendiri, either lo mau menapak karir menjadi seorang top eksekutif, banyak jalan menuju Roma. Put the work in, surround yourself with quality people and work hard, persevere. Thank you guys, see you on the next one. Ciao. Thank you, sir.